ngincer aku kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satria, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. Hari ini kita akan coba melakukan sebuah method of learning yang baru, bagaimana mengimplementasikan sebuah board game di dalam sebuah topik mata kuliah ekonomi digital. Di dalam konteks ekonomi digital, kita belajar tentang agile mindset, belajar tentang design thinking, belajar tentang bisnis model canvas, scrum model, dan banyak aspek. Tapi gimana caranya mengencourage mahasiswa memahami topik-topik itu dengan lebih interaktif dan fun dalam konteks pembelajaran. Nah, saya bekerja sama dengan teman-teman dari Let's Play Indonesia yang memang mereka fokus di dalam pengembangan board game dan juga belajar menggunakan board game untuk bagaimana memahami step by step dalam konteks business innovations dengan menggunakan board game. Dalam konteks misalnya design thinking, ada tahapannya, mulai dari empathize, define, ideas, prototype, evaluate. Bagaimana proses ini kita pelajarin dalam konteks board game. Nah, kita coba bermain dengan board game dan kita akan lihat gimana caranya kita mendapatkan sebuah value dan meaning dalam proses simulasi bermain. Oke, kita enjoy bermain dengan Let's Play Indonesia. Baik, teman-teman, kita akan main, nama gamenya adalah Business Craft. Jadi Business Craft ini adalah permainan tentang Business Innovation Simulation Game yang dibuat oleh Cias, dan ini ya ada Pak Indrawan Nugroho, dan juga ada Mas Eko Nugroho. Mas Eko ini adalah salah satu yang membantu Pak Indrawan untuk mengembangkan game Business Craft ini. Ini adalah bentuk gambaran dari gamenya. Jadi akan ada papan utama yang berwarna oranye di sebelah sini ya. Lalu akan ada papan player. Jadi masing-masing teman-teman akan pegang papan player. Masing-masing pemain nanti juga akan dibekali oleh satu koin fitur. Itu digunakan sebagai fitur awal dalam pembuatan produk, dan juga akan mendapatkan uang sejumlah 10. Nah, setelah itu cara mainnya seperti apa? Jadi ada 3 tahap atau 3 fase yang nanti akan kita pakai atau kita gunakan di permainan ini. Yang pertama adalah fase riset. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan riset. Riset ada 2, riset konsumen dan juga riset sumber daya atau fitur. Riset konsumen, di sini ada konsumen yang butuh dilayani. Nah ini ya, ada 5 orang customer. Jadi silakan di riset kebutuhannya apa. Kebutuhan dilambangkan dengan warna. Ini adalah kebutuhan dari tiap customer, sudah terlihat jelas. Silakan di reset. Itu riset pertama. Riset yang kedua yaitu 1B. Teman-teman boleh memilih 2 koin fitur yang ada di sini. Boleh warnanya sama atau boleh 2 warna beda. Setelah diambil, maka dimasukkan ke research pool yang ada di sini. Nah, fitur ini kita gunakan untuk membangun produk. Nah, masing-masing pemain sudah mendapatkan 1 kartu produk awal yang masih kosong ya, di mana nanti teman-teman boleh meletakkan koin fitur di sini untuk membangun sebuah produk. Koin fitur yang sudah ada di produk itu tidak bisa diutak-atik lagi kecuali di fase build, kayak gitu ya. Jelas ya? Nah, produk ini nanti akan bisa dijual di fase berikutnya. Lalu yang kedua adalah fase build, yaitu memasang fitur produk yang dari resource pool kita pasang ke kartu produk. Clear? Nah, setelah itu teman-teman juga boleh melakukan investasi pada inovasi. Di sini ada berbagai kartu inovasi. Kartu inovasi itu memiliki berbagai macam keuntungan. Ada yang sifatnya inovasi di pemasaran, ada yang sifatnya di nilai produk dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman pelajari di sini. Maksimal tiap ronde hanya boleh beli 1 ya. Dan kartu yang sudah dibeli tidak bisa langsung diaktifkan. Innovation take time, jadi butuh waktu, maka ditaruh di samping. Next round baru bisa diaktifkan, yaitu ditaruh di papan permainan teman-teman. Itu artinya aktif. Efeknya akan berjalan saat diaktifkan. Clear? Oke, itu adalah kartu inovasi. Yang ketiga adalah teman-teman boleh memberi kartu produk. Kartu produk untuk produk kedua boleh diletakkan di slot produk kedua, seperti ini. Next round teman-teman akan mengambil lagi, bisa diletakkan sebagai
produk kedua yang bisa dijual pada saat fase launch. Di saat fase build, teman-teman juga boleh membongkar. Misalnya ternyata produknya ternyata kurang diminati oleh market. Teman-teman boleh, aku ganti dong, bukan kuning merah tapi saya ganti dengan merah hijau, boleh. Tapi saat membongkar bayar 1. Kalau misal dua-duanya dibongkar, bayarnya 3. Oke. Nah, fase 3 teman-teman akan melakukan launch. Nah, teman-teman dibekali oleh kartu marketing. Jadi ada 5 kartu marketing seperti ini. Ada yang, nah ini ya, kartu marketing 1-5. Jadi ada tanda petirnya itu power. Nanti secara bergantian teman-teman akan menaruh 1 kartu marketing ke papan utama secara tertutup. Setelah itu akan saya buka. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu akan saya urutkan dari kartu dengan power terbesar sampai terkecil. Nah, seperti ini ya. Kalau ada yang kartu dengan power sama, kita lihat reach-nya. Reach paling kecil akan maju duluan. Ibaratnya adalah perusahaan yang paling fokus, dia akan maju duluan ke market. Oke ya. Setelah itu urutan pemain akan saya bagikan sesuai dengan urutan dari kartu powernya. Setelah itu, secara bergantian teman-teman akan menjual produk yang dibuat ke customer berdasarkan reach. Reach di sini menentukan sejauh mana teman-teman bisa jualan. Kalau misalnya merah reach-nya 2, maka bisa jualan ke customer nomor 2. Seumpama reach-nya 4, maka bisa, karena di sini ada kuning dengan merah. Oke. Kartu marketing jumlahnya hanya ada 5. Saat sudah dipakai, dia nggak bisa kita tarik lagi, hangus. Jadi kalau kartu marketingnya sudah habis, artinya pertandingan berakhir. Itu tadi penjelasan cara main game Business Craft. Sekarang kita akan main siapa yang akan menjadi inovator paling hebat melalui Business Craft. Siap. Udah ya. Oke, merah-merah. Ini ya, berarti bisa kalian ini. Boleh, itu boleh ya. Itu strategi marketing Anda. Oke, biayanya 3 ya. Cross selling juga. Oke. Apakah ya 3-2 Pak? Kayak apa? Ya enggak? Iya. Enggak, yakin? Udah? Oke. Ini tertutup. Oke, sekarang kita buka. Biru akan maju duluan, lalu disusul 5 kedua yaitu ungu, lalu 4 dan 1. Iya. Nah, sudah ya. Akan ada inovasi baru yang muncul. Ini ya. Sekarang kuning ya, ternyata dari Mas Dias mau ambil apa? Kita mulai pasang dari pemain utama. Jadi dari ya. Oke. Jahat sekali Anda ini mau ngincer siapa itu? Ngincer aku gayanya. Gak guna berpikir. 'Oke, sekarang udah selesai tantangan teman-teman. Dan itu adalah hasilnya. Pertama Mbak Risma, kedua adalah saya, ketiga Mas Dias, bener ya, keempat Radit. Oke. Sekarang kita akan bahas learning point-nya.
Mungkin Risma dulu. Risma, gimana perasaannya? Seneng sih karena bisa belajar tentang strategi, tentang ya cara berbisnis. Ya melalui game ini menyenangkan, seru gitu. Dan sekarang kita akan lihat learning point dari gamenya ya. Yang pertama, jadi learning insight-nya adalah customer empathy. Bisnis itu berawal dan berakhir bersama konsumen. Langkah pertama yang kita lakukan apa tadi? Fase pertama? Riset. Siapa yang kita riset? Customer. Langkah terakhir apa yang kita lakukan? Evaluasi. Jual, ya kan? Iya. Jualan kepada customer. Nah, jadi berawal dan berakhir ke customer. Learning point kedua adalah jangan mulai dari sebuah ide, tapi mulailah dari customer problem. Saat kita membangun produk, apakah kita memilih karena ya saya suka warna merah maka saya buat merah-merah? Enggak kan? Kita meriset apa kebutuhan atau problem apa yang ada di customer. Bener ya, sepakat ya? Nah, setelah itu baru kita membuat produknya. Dan jangan jatuh cinta pada ide kita, tapi jatuh cintalah pada customer problem. Karena yang ngasih uang kita adalah customer, bukan ide kita atau diri kita sendiri. Keempat, tren. Ingat, kalau kita lihat setelah kartu ini habis ya, kan tinggal pindah ke sini ya. Iya. Teman-teman kalau punya data tadi, produk-produk apa yang diminati customer, bisa tahu nggak trennya? Iya. Nah, kita wajib mengetahui sekarang sedang tren apa, kayak gitu ya. Dan kelima adalah deep dive, fly high, find the pattern. Jadi kita diminta untuk secara mendalam tahu fitur apa yang paling banyak dibutuhkan oleh customer. Deep dive dengan cara apa? Ya benar-benar kita riset, bertanya pada customer, lalu menanyakan kembali apakah produk kita itu sesuai dengan keinginan customer. Dan pembelajaran kedua tentang product development. Yang pertama, di awal kita diminta untuk fokus pada problem solution fit. Ada problem apa, kita buat solusinya. Jadi selalu tanyakan apakah produk kita fit dengan customer. Yang kedua, don't spend too much upfront. Jadi ya kita nggak ada untungnya, nggak ada yang kehabisan duit, kayak gitu ya di awal-awal. Nah, tapi beberapa pemain lain biasanya mereka terlalu habis uang di depan tanpa melihat kebutuhan market. Akhirnya beberapa ronde dia diem. Ada kartu inovasi bagus nggak bisa beli, ada kartu ini bagus nggak bisa beli. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengawali bisnis biasanya disarankan untuk learn and experiment dengan resource sekecil mungkin. Dan yang ketiga, apakah kita intensifikasi atau diversifikasi? Nah, itu memang tergantung waktunya. Dan yang keempat, kita disarankan untuk melihat kompetitor. Kompetitor sedang melakukan apa? Kita cross check dengan marketnya. Apakah marketnya sesuai? Jadi jangan hanya melihat ke kompetitor, ternyata kompetitornya tidak memperhatikan market, kita akan ikut sengsara kayak gitulah ya. Dan learning point berikutnya tentang inovasi. Yang pertama adalah melakukan inovasi atau tidak itu bukan karena kita punya uang atau teknologinya, tapi karena keberanian. Apakah kita mau untuk berubah atau nyaman dengan kondisi saat ini? Dan untuk grow eksponensial dan mengalahkan kompetisi, kita membutuhkan inovasi. Kalau tadi dilihat uang dari awal-awal, ya kan, dikit-dikit, tapi begitu punya inovasi bisa tumbuh dengan cepat uangnya, bahkan bisa mengambil uang milik kompetitor, market dari kompetitor diambil. Sekarang yang terakhir adalah tentang marketing. Lebih enak mana? Jual duluan atau terakhir? Kita kan nggak tahu nih, ya kan, kompetitor mau seperti apa, maka kita powernya 5. Ternyata kompetitor juga, misalnya ada yang juga powernya 5, jadi risikonya tinggi. Tapi kalau memang kita bisa masuk duluan, maka marginnya lebih besar. Tadi yang pakai reach 5 di fase-fase 1, di ronde 1, ya nggak? Produknya cuma 1, tapi reach-nya 5. Harusnya reach 5 digunakan saat produk kita sudah siap, lalu kita bisa menjual banyak produk. Itu saja kira-kira pembelajaran dari Business Craft kita kali ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semoga belajar banyak hal tentang design thinking dan juga inovasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, nama saya Rismania Hartanti, saya dari Universitas Brawijaya. Tadi seru banget permainan bisnis craft. Di sini kita bisa melatih strategi marketing, cara jualan, terus memperhatikan kompetitor dan segala macam dengan menyenangkan. Dan pembelajaran ini sangat seru, sehingga mudah untuk dipahami oleh semua generasi. Nggak hanya kita mahasiswa nih, tapi juga bisa nih untuk melatih anak-anak bermain dengan belajar dengan bermain seperti itu. Terima kasih.